Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Salam sehat buat kita semua ya. Saat ini saya berada di sebuah taman di roof garden. Taman yang baik harusnya atau sebaiknya dipelihara agar bentukan-bentukannya dapat lebih bertahan lama. Dan siapakah tenaga pemelihara? Siapakah yang memelihara taman kita? Ada seseorang yang bisa kita hire atau kita sewa jasanya, yaitu seorang tenaga pemelihara taman. Sebuah taman bisa berisi elemen hardscape dan elemen softscape. Ini elemen hardscape, yaitu sebuah gazebo. Bisa juga ada pergola, di seberang sana ada bangku taman, ada lawn, juga ada beberapa utilitas lain seperti saluran irigasi, saluran drainase yang harus selalu diperbaiki dan dipelihara. Demikian juga dengan penggantian bola lampu taman, tiang lampu, agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan Bapak Ibu bisa menikmati taman dalam waktu yang lebih lama lagi. Untuk itu diperlukan seorang pemelihara taman atau gardener atau petaman yang memiliki kemampuan dan keterampilan bisa melaksanakan itu semua. Ya, di dalam sebuah taman selain saya telah sebutkan tadi yaitu elemen hardscape, juga banyak ada yang disebut juga elemen softscape. Ini adalah ground cover, kita bilang atau semak maksud saya. Semak bisa juga ada seperti pohon Kamboja di sana. Di taman ini tidak ada palem, tapi pohon dan palem juga merupakan suatu bagian dari taman. Ada ground cover dan ada juga tanaman air. Dan semua itu perlu dipelihara dengan menggunakan alat yang tepat. Alat yang tepat apabila tidak dipergunakan dengan baik oleh seorang tenaga yang terampil akan menghasilkan suatu taman atau pekerjaan yang akan bukan jadi lebih baik, mungkin pohonnya akan jadi lebih sengsara nantinya. Karena material softscape atau elemen softscape itu merupakan benda hidup, maka perlu dilakukan penyiraman. Seorang tenaga maintenance yang terampil akan sudah dilatih di lembaga kursus dan keterampilan, yaitu bagaimana cara penyiraman dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan penyiraman. Ya, kemudian dia juga harus tahu tempat atau waktu dan takaran pemupukan. Ya, selain itu mungkin saja seperti kita lihat di areal rumput ini, karena ini rumput artifisial, kita seorang tenaga pemelihara taman harus tahu bagaimana cara menyelesaikan pemeliharaan terhadap rumput. Meskipun ini artifisial, dia juga harus belajar bagaimana caranya agar rumput ini tetap bisa bersih dan dinikmati dan yang penting sehat. Ya, kemudian ada juga yang namanya pemangkasan. Nah, seorang tenaga pemeliharaan yang terampil, dia harus tahu alat apa yang akan dipakai, kapan waktunya dipakai, dan cara memangkasnya. Misalnya kita lakukan seperti ini, daunnya kena penyakit. Nah, si tenaga pemelihara tersebut dia harus tahu juga dan dia belajar cara mengatasi hama dan penyakit dari tanaman. Ya, selain itu setelah dipotong akan dibuang kemana? Kalau dia penyakit maka harus dibuang, gitu, dibuang keluar dari lokasi karena ini akan kalau dipakai buat kompos mungkin akan menimbulkan penyakit baru lagi. Nah, tenaga yang terampil, tenaga yang sudah terlatih, tenaga yang sudah memiliki sertifikat keterampilan, dia tahu cara mengatasi pembuangan sampah. Kalau sampah organik, sampah daun sehat harus dikumpulkan dan dijadikan kompos. Tapi kalau sampah isinya daun penyakit, maka harus dikeluarkan dan dibuang di tempat atau dikeluarkan dari area lokasi. Untuk itu, ya, agar ini semua bisa melihat tanaman ini semua bisa dinikmati lebih lama lagi, kita harus tahu tenaga terampil mana yang akan kita hire. Tentu saja tenaga pemeliharaan yang sudah mendapatkan sertifikat dari lembaga sertifikasi kompetensi. Untuk itu kepada tenaga pemelihara
juga dia akan mudah mendapatkan pekerjaan, lebih banyak peluang pekerjaannya apabila dia bisa menunjukkan kerja yang baik, kerja yang rapih, kerja menghasilkan hasil yang baik dan memberi kepuasan kepada pelanggannya, dan semua itu dituangkan di dalam bentuk laporan kerja sebagai kelengkapan dari pekerjaannya. Kemudian dia juga harus tahu bagaimana mempromosikannya agar pekerjaannya, pelayanannya, jasanya lebih bisa dihargai dan lebih banyak dijangkau oleh masyarakat luas lagi. Pemasaran sekarang banyak caranya dan anak muda sekarang lebih banyak tahu cara pemasarannya. Karena itu paling tidak seorang tenaga pemeliharaan mengetahui salah satu cara pemasaran dengan memakai teknologi. Oke, saya akan lanjut lagi berjalan di taman atau roof garden ini untuk melihat segi pemeliharaannya. Semoga kita semua bisa dapat menghargai bahwa seorang tenaga pemeliharaan taman yang sudah tersertifikasi akan atau sudah terbukti mereka menjadi tenaga yang terampil, dan jangan ragu-ragu lagi kita bisa meng-hire mereka agar taman yang indah ini kita dapat bisa nikmati di dalam waktu yang lebih lama lagi. Dan tanamannya juga akan penuh sehat dan subur, memberikan keindahan, memberikan kebaikan bagi kita semua agar kita yang disebut namanya well-being, sehat dan sejahtera ya. Jadi yang kita perlukan adalah sehat dan sejahtera. Tentu saja berada di sebuah taman itu juga bisa meningkatkan imun kita. Semoga kita semua selalu sehat. Ini adalah jenis dari hibiscus atau kembang sepatu yang perlu kita rawat. Umurnya cuma sehari, tapi hibiscus setiap hari selalu ada yang berbunga. Ya, bagus sekali. Tentu saja ini ya, siapapun yang akan melihatnya akan senang sekali. Tapi memang kita harus melakukan pemeliharaan karena setelah kita potong, biasanya besok atau selanjutnya akan diikuti dengan kelopak yang baru lagi. Untuk itu masih banyak informasi yang akan kami sajikan bagaimana menjadi tenaga yang terampil. Lanjutkan menonton video ini agar kita bisa tahu sampai tuntas bagaimana menjadi seorang tenaga pemeliharaan yang terampil dan memiliki banyak peluang pekerjaan. Selamat menonton!